Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, bagaimana cara menasihati orang tua yang kurang memperhatikan adab-adab anaknya di masjid? Ketika sudah diingatkan tetapi masih tetap tidak mengerti, bukankah masjid harus dijaga bersama-sama? Apakah orang itu berdosa karena lalai? Syukran, jazakallahu khaira, wa barakallahu fik. Iya, jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, masjid adalah rumah Allah. Rumah Allah. Sebenarnya semua rumah itu rumah Allah. Rumah kita itu rumah siapa? Rumah Allah. Tapi tidak dikatakan rumah Allah. Yang dikatakan rumah Allah itu masjid. Untuk memberikan pemahaman kepada kita bahwa masjid itu sangat dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya sampai disandingkan dengan nama Allah. Rumah Allah. Kalau itu disebut sebagai rumah Allah, berarti dia sangat dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala sangat memuliakan masjid, maka kita sebagai hambanya juga harusnya demikian. Memuliakan masjid. Dan termasuk di antara tindakan memuliakan masjid adalah dengan menjauhkan masjid dari hal-hal yang tidak pantas. Dari hal-hal yang bisa mengganggu orang lain di dalam masjid. Kalau misalnya kita tahu anaknya kalau ke masjid itu rame, kalau anaknya ke masjid tidak bisa dikontrol, jangan sampai kita membawa anak ke masjid. Kalau kita sudah tahu seperti itu, tetap kita bawa anaknya ke masjid. Kita tetap membawa anak tersebut ke masjid. Dan akhirnya terjadi gangguan itu, maka kita berdosa, jemaah. Kita berdosa. Kenapa? Karena kita menzalimi orang lain. Dan Rasulullah SAW mengatakan, la darara wa la dirar. Kita tidak boleh menzalimi orang lain. Kita tidak boleh mendatangkan mudarat kepada orang lain. Dan keberadaan anak yang seperti itu di masjid menzalimi bukan hanya satu orang. Yang dizalimi jamaah di dalam masjid itu. Maka bayangkan ya berapa yang dia tanggung dari dosa-dosanya itu. Dia menzalimi banyak orang. Maka kalau ingin membawa anak ke masjid, berikan penjelasan dari awal. Ini ke masjid ya. Jangan sampai di masjid nanti bermain. Kalau ingin bermain, keluar masjid. Kalau ingin bermain, keluar masjid. Jangan ganggu jamaah. Dan ketika kita bawa, kita harus mengontrol dia. Taruh di samping kita. Kalau sholat, taruh di samping kita. Kalau kita bawa anak ke masjid, harus punya konsekuensi. Kita harus bertanggung jawab. Agar masjidnya tetap ya terasa nyaman untuk dipakai ibadah. Begitu pula ketika anaknya misalnya tidak bisa menjaga najis. Anaknya masih kecil, tidak bisa menjaga najis. Misalnya ya, kalau ada anak yang suka misalnya melepaskan pempesnya sendiri. Misalnya. Dan nanti kalau dibawa ke masjid akan melakukan hal itu. Kalau orang tua tahu seperti ini, tidak boleh dia membawa ke masjid. Karena nanti di masjid dia akan melakukan seperti itu dan itu tidak pantas untuk masjid. Kalau misalnya ada di masjid ada minuman yang disediakan. Kalau anaknya ke masjid akhirnya dia bermain-main dengan minuman tersebut. Akhirnya masjidnya menjadi kotor. Dan dia tahu nanti akan seperti itu. Orang tua yang seperti ini tidak boleh membawa anaknya ke masjid kecuali apabila dia benar-benar mau menjaganya. Sehingga anaknya tidak melakukan hal yang seperti itu. Ini tanggung jawab orang tua. Jangan dikatakan Ustadz berarti melarang anak ke masjid. Jawabannya tidak, jemaah. Tidak ada yang melarang membawa anak ke masjid. Silahkan bawa anak ke masjid, tapi tanggung jawab. Tanggung jawab. Kalau tidak tanggung jawab, akhirnya anak tersebut mengganggu orang lain dalam masjid. Anak tersebut akhirnya menjadikan masjidnya kotor. Dia yang berdosa. Kalau dia mau berdosa, silahkan. Bawa ke masjid, tidak usah diatur anak. Tapi kalau tidak ingin terjatuh ke dalam kesalahan, ke dalam dosa, maka dia harus bertanggung jawab ketika membawa anaknya. Lebih baik sholat di rumah bagi ibu-ibu yang tidak bisa menjaga anak. Lebih baik sholat di rumah. Bukankah memang sholat di rumah untuk ibu-ibu itu lebih afdal? Bukankah Rasulullah SAW dahulu bersabda, La tamna'u ima Allahi masajidallah wa buyutuhunna khairun lahun. Jangan sampai kalian larang kaum muslimah untuk pergi ke masjid, tapi rumahnya itu lebih afdal, lebih baik untuk mereka. Ya, Ustaz, bagaimana kalau bapak dia punya anak yang seperti itu? Dia tidak bisa tinggal di rumahnya. Iya tadi, saya katakan tadi, bapaknya harus berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga anaknya. Agar anaknya tidak membuat
kegaduhan di masjid, tidak menjadikan masjid kotor atau menjadi tidak teratur. Wallahu taala a'lam.